Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas nih. Ya, siap. Terima kasih Mbak Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Terima kasih Mbak Tia dan juga Mbak Zahra yang secara pribadi mengundang saya dalam acara yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan yaitu ngaji KUPI, ngaji kebangsaan. Salam juga buat Mas Suwendi dari Kemenak. Tadi beliau menyinggung-nyinggung Pak Zainud Tauhid. Kebetulan kemarin saya ketemu beliau ketika menemani abah saya di acara di Semarang. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya tuh masih agak nggak pede kalau diundang acara-acara seperti ini ya, karena saya merasa saya ini nggak terlalu punya banyak uh, ilmu yang bisa dibagi, tapi Mbak Zahra meyakinkan saya bahwa pokoknya cuman hanya sharing pengalaman selama menjadi admin ngaji di online gitu aja, Neng. Ya udah, oke. Baik. Jadi pengalaman saya itu mungkin buat teman-teman yang mungkin baru kenal saya kebetulan memang aktif seperti yang dikatakan Mbak Tia, lumayan aktif di media sosial. Itu barangkali termasuk angkatan jadul atau angkatan tua ya, karena saya ingat saya itu mulai membuat akun Facebook itu ketika saya masih tinggal di Amerika Serikat menemani suami saya waktu itu kuliah. Jadi sekitar tahun 2008-2009 kalau nggak salah ya. Awal banget, dan kemudian nggak berapa lama kemudian akun Twitter dan kemudian Instagram, pokoknya semua yang lagi happening itu saya ikutin. Dan saya merasakan awal-awal saya bergabung itu suasananya itu sangat menyenangkan gitu. Jadi misalnya kalau di Facebook waktu itu saya ingat ya, kalau nggak salah ingat ya, awal-awal tuh semacam reuni gitu. Jadi siapa menemukan angkatan teman sekelasnya di waktu SMP atau SMA atau ketemu saudara-saudaranya seperti saya yang di luar negeri kemudian berhubungan dengan saudara-saudara di tanah air dan sebagainya. Suasana itu kayak guyup gitu loh. Jadi tidak seperti sekarang ya. Gampangannya begitu. Nah, saya rasakan kemudian aura atau suasana media sosial itu berbeda ketika kemudian kontestasi politik ya, semacam kayak waktu itu saya kalau nggak salah ingat Pilpres yang pertama gitu ya. Itu mulailah ada mulai banyak akun yang mendukung calon inilah, calon itulah, tidak hanya mendukung kampanye secara positif, tapi juga banyak yang kemudian menggunakan konten-konten yang sifatnya hate speech atau bahkan hoax, ya fitnah segala macam itu bertebaran. Nah, bagi saya ini tidak buat saya itu tidak mengherankan, malah bahkan bisa dikatakan semacam deja vu, karena waktu saya berada di Amerika Serikat, saya melihat ketika Obama mencalonkan diri itu juga hal yang itu seperti itu sama. Jadi banyak sekali fitnah bertebaran, dibilang kalau di sana ya, di sana kan fitnahnya Obama itu Muslim. Jadi gitu ya. Jadi karena buat orang Amerika Muslim adalah momok ya kan. Mas saya sebagian orang Amerika, bukan semuanya ya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang terjadi ketika kita waktu masa-masa Pilpres itu buat saya sudah seperti waduh ini kok kayak seperti di Amerika banget ini. Jadi akhirnya ada kayak polarisasi antara pendukung saat itu calon presiden yang sangat tajam, dan kemudian di sisi lain ada juga kecenderungan semacam suasana panas lain, misalnya di bidang agama ya. Saya kira saya misalnya kayak ada kecenderungan orang-orang yang gemar memaksakan kehendak. Jadi kalau pokoknya sampean kalau nggak ikut kayak saya seperti ini gitu, itu berarti bukan Islam gitu. Nah ini kan nggak benar ya. Kalau yang belajar belajar banyak kitab kuning di pesantren pasti tahu kalau yang berkaitan dengan fikih, itu pasti ada banyak pendapat yang berbeda gitu ya. Jadi sejak dulu itu ulama itu ada, kalau Mas Ulul bilang dalam ngajinya seringkali dia mengatakan bahwa ada ulama yang keras, ada yang ulama agak ringan, tapi masing-masing itu punya dalil yang kuat gitu. Nah itu
makin lama di suasana di apa namanya media sosial itu buat saya makin nggak nyaman gitu ya. Jadi sempat saya malah apa namanya agak menjauh sedikit gitu. Tapi kemudian suatu saat ketika waktu itu sekitar tahun 2017 suami saya Mas Ulil Absar Abdallah, mungkin banyak yang tahu ya, itu dia tiba-tiba menyatakan keinginannya untuk ngaji kitab kuning gitu. Jadi membaca kitab, kalau buat yang belum apa namanya familiar dengan pesantren kan baca ngaji kitab tuh baca kitab kuning, kemudian dimaknani kata per kata, dimaknai apa namanya, kemudian diterjemahkan dan kemudian baru dibahas gitu kan, seperti itu. Nah itu menjelang Ramadan ya, dia bilang, "Mah saya pengen ngaji Ihya Ulumuddin, Mama mau nggak nyimak?" Jadi dia yang nyimak, saya dengerin. Saya bilang, waduh, betapa membosan, maksudnya berat banget ya, maksudnya saya ngaji face to face gitu, kemudian apalagi bulan puasa gitu kan, dalam keadaan kenyang pasti ngantuk dan pasti aduh berat gitu. Saya bilang, gimana kalau di online kan saja gitu. Jadi saya berharap ada teman-teman walaupun yang tidak di dalam ruangan yang sama secara fisik, tapi ada teman-teman yang menyimak juga bersama saya secara online. Waktu itu kebetulan memang Facebook juga baru mempunyai fasilitas live streaming. Ya itu, jadi awalnya seperti itu aja. Jadi awal mula apa namanya adanya program ngaji itu sebenarnya tidak kami rencanakan jauh-jauh hari, tadi spontanitas saja karena saya pengen mendapat teman untuk menyimak ngaji dari suami saya. Nah, tentu saja tidak punya pengalaman juga waktu itu, ada trial and error, soal audionya nggak masuk lah, gambarnya buram lah, dan seterusnya. Tapi ternyata di luar dugaan saya, apa namanya, sederhana sekali, apa namanya, langkah sederhana yang kami ambil ini ternyata mendapat sambutan yang luar biasa, tidak hanya dari teman-teman yang berada di Indonesia, tapi juga dari berbagai kota, bahkan di luar negeri. Jadi ya mungkin banyak orang merasakan hal yang sama karena situasi di media sosial itu sudah tidak menyenangkan, mereka butuh sesuatu yang baru gitu ya. Kalau ngaji ya kan kebetulan yang dibaca Mas Ulil waktu itu adalah bab ketiga, yaitu bagaimana mengelola hati. Jadi misalnya soal penyakit hati itu jadi sangat kontekstual dengan kondisi saat itu dan yang masih sekarang terjadi ya. Jadi mungkin udah lebih dari 3 tahun ya kita melakukan ngaji Ihya dan kemudian dilanjutkan ditambah dengan ngaji Mishkat. Tapi ya mungkin tidak banyak, maksudnya tidak banyak mengubah keadaan, belum banyak mengubah keadaan, tapi barangkali mudah-mudahan langkah yang kami ambil itu, dan alhamdulillah kayaknya sudah banyak yang sudah banyak lagi yang melakukan seperti yang kami lakukan. Jadi semakin banyak konten yang positif di media sosial, nanti pada akhirnya mudah-mudahan situasi akan segera membaik dan sehingga tidak ada lagi hate speech atau aroma kebencian kepada kelompok yang pada ujungnya tadi seperti ada yang penyerangan kepada kelompok Ahmadiyah dan sebagainya gitu ya. Itu tujuan akhir kita kan ke sana. Jadi semua orang itu pengennya bisa menerima hidup berdampingan seperti dulu lagi, di mana toleransi itu tidak hanya sebatas basa-basi, tapi benar-benar ada diwujudkan dalam keseharian kita. Demikian saja saya kira Mbak Tia, pengantar saya. Jadi kalau ada yang mau bertanya nanti silahkan, tapi saya mau menyimak presentasinya Mbak Kalis. Saya panggil Mbak karena dia lebih berpengalaman dari saya, walaupun secara skill dia jauh di bawah saya. Demikian Mbak Tia, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi makasih Mbak Zahra dan teman-teman dari Mubadalah yang telah mempercayakan saya hadir dalam acara yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan saya juga kecipratan berkahnya. Dan mudah-mudahan acara yang sekarang ini sudah masuk sesi ke-25 makin berlanjut dan makin banyak pesertanya dan dengan narasumber yang lebih baik di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.